Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia atau HAM yang telah ada secara kodrati sejak lahir. Sayangnya, di Indonesia masih terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi. Apa pengertian pelanggaran hak asasi manusia? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Salah satunya adalah kasus pembunuhan Munir. Kasus tersebut bermula pada tahun 2004 yang masih berlanjut hingga sekarang ini meski pelakunya sudah tertangkap. Dan kali ini saya akan memaparkan secara singkat kasus pembunuhan Munir dengan judul Polikarpus boleh pergi, tapi kisah pembunuhan Munir harus abadi. Kepergian Polikarpus Budi Hari Priyanto disayangkan banyak orang. Sampai hari ini pengakuannya masih ditunggu-tunggu, terutama oleh keluarga Munir Said Talib, aktivis HAM yang ia bunuh dengan racun pada 7 September 2004. Poli, panggilan akrabnya, meninggal dunia pada Sabtu, 17 Oktober 2020. Bekas pengacaranya Wirawan Adnan menyebut bahwa kematian Poli adalah karena terpapar COVID-19. Sebelum meninggal, Poli sempat menjalani karantina selama 16 hari. Kematian seorang pilot pesawat biasanya tidak ramai diperbincangkan, tapi Poli berbeda. Dia tidak menghabiskan hidup sebagai penerbang saja. Sampai akhir hayat, banyak orang mengenalnya sebagai mantan narapidana, tepatnya narapidana kasus pembunuhan Munir. Pada awal September 2004, Munir yang hendak melanjutkan studi ke Belanda diracun di pesawat. Racun arsenik ikut larut dalam tubuh Munir bersama jus jeruk. Versi lain, Munir diracun ketika pesawat transit di Bandara Changi. Apapun itu, saat berhubungan dengan racun dalam tubuh, Munir tak bisa berbuat banyak. Pagi hari di Belanda, Munir meninggal dunia. Tidak ada yang melihat Poli menaruh racun. Tidak ada pula komunikasi yang intens antara Poli dengan Munir. Namun, bukti-bukti yang ditampilkan di persidangan mengarahkan dengan jelas bahwa Poli adalah pembunuh Munir. Pada dokumen persidangan yang dipimpin Hakim Soeharto dalam putusan nomor 1488 Pidana B tahun 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Poli meminta kepada PT Garuda Indonesia Airways agar ditempatkan di corporate security. Dia mengetik sendiri surat tersebut menggunakan komputer di ruangan staf Deputi 5 Badan Intelijen Negara. Singkatnya, Poli kemudian berhasil menjadi corporate security dan menghubungi telepon genggam Munir. Ketika itu, yang menjawab panggilan adalah Suciwati, istri Munir. Dari perbincangan singkat itu, Poli tahu Munir akan berangkat hari Senin 6 September 2004 menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA974. Poli akhirnya ikut sebagai kru tambahan, padahal hari itu Poli seharusnya menerbangkan pesawat ke Peking, Cina. Di bandara Cina, Poli dan Munir duduk bersama menikmati minuman di sebuah kafe. Setelah lepas landas dari bandara tersebut, Munir terlihat kesakitan. Poli adalah orang yang mentraktir Munir. Pada 20 Desember 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Polikarpus 14 tahun penjara karena pembunuhan dan pemalsuan surat tugas. Hukumannya pernah dikurangi 2 tahun dan bahkan sempat menghirup udara bebas. Kemudian, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kebebasan itu akhirnya terenggut oleh Covid 2 tahun kemudian. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Munir telah dibunuh sebagai balasan atas jerih payahnya di bidang hak asasi manusia, jerih payah kerja yang patut ditiru. Catat para peneliti dari Human Rights Watch. Kematian Poli bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga kematian kasus pembunuhan Munir. Poli mungkin adalah satu-satunya orang yang benar tahu siapa autor intelektualis yang memerintahkannya untuk melakukan pembunuhan. Muhdi selama ini lolos karena keterlibatannya dianggap tidak terbukti oleh Kendati Poli sudah tiada, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati berharap penyelesaian kasus Munir tetap bisa ditindaklanjuti. Hasil investigasi TPF sudah ada, tinggal pemerintah saja yang harus menindaklanjutinya. Pertama, dengan cara mengumumkan hasilnya kepada publik. Yang jelas, Indonesia belum siap kehilangan Polikarpus. Ia boleh saja merasa tak punya beban dan pergi dengan tenang, tapi keluarga Munir masih menanti keadilan. Dan banyak masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang terus penasaran, mengapa Munir dibunuh? Rusdi Marpaung, salah satu teman Munir, memandang kasus karibnya itu sebagai salah satu beban sejarah bagi Indonesia. Kisah Munir, sepenilaian Rusdi, adalah cerita bagaimana orang baik itu dihabisi. Andai Poli bisa menulis sebuah buku sebelum kematiannya, mungkin dia bisa bercerita secara lengkap bagaimana ia menghabisi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.